Kisah selalu ada hikmah. Bismillah, kita masih sama Teteh Desi. Ini alhamdulillah pendiri Puka. Nah, tapi tadi pertanyaan selanjutnya yang saya kepikiran, kan Teteh nggak ada background dari pendidikan SLB gitu ya? Iya, betul. Nah, terus kan gimana mengatur emosinya mungkin ya ketika berurusan dengan mereka yang mungkin ya cara komunikasinya beda dan yang lain-lain. Saya tentunya banyak belajar ya dari mereka. Sebetulnya mereka tuh jadinya jadi guru saya gitu ya, teman-teman disabilitas gitu. guru saya. Karena saya memang langsung mengobservasi langsung mereka gitu ya, gimana cara bersosialisasi, gimana pendekatannya gitu kan. Saya banyak belajar dari mereka dan juga guru-guru SLB gitu. Jadi ada event-eventnya juga ya? Betul. Eventnya itu seberapa sering? Kadang sebulan ada 2 kali, cukup rutin seperti pameran kan ya. Iya. Merekanya hadir juga gitu tuh. Kalau misalnya yang dekat-dekat Bandung kami hadirkan sebagai shopkeeper biasanya. Oh gitu ya. Atau misalnya workshop kita ada misalnya company visit, itu program kami juga. Misalnya kami diundang oleh corporate untuk mengadakan semacam workshop, itu kami hadirkan juga mereka sebagai tutor perannya. Mereka yang ngajarin. Betul ya? Gitu. Lucu-lucu. Iya, lucu banget waktu itu. Seberapa bangga ketika lihat mereka akhirnya karya yang diakui orang, dianggap bagus dan pengen orang sampai rela beli gitu untuk memilikinya. Perasaannya tuh sesenang apa sih? Ya luar biasa ya, alhamdulillah hilazi binikmati tatimu solihat. Dari semua kebermanfaatan ini mereka juga bisa menghidupi untuk keluarga mereka, ada yang untuk sekolah anak gitu. Itu merupakan suatu kebanggaan buat saya sendiri mereka gitu jadi mandiri ya, berdikari ya. Iya. Kadang kan ada mereka yang harus benar-benar ya terus dinafkahi meskipun umurnya sudah seumuran kita atau lebih dewasa lagi. Tapi dengan ini mereka bisa jalan jadi punya penghasilan sendiri. Iya, betul sekali gitu. Mandiri gitu ya dalam masyarakat gitu. Dan mereka pun akhirnya ada yang ya masing-masing udah berumah tangga juga ya. Betul. Kita ada beberapa orang yang sudah berumah tangga. Masya Allah. Baik yang perempuan sih, kebanyakan yang ibu-ibu ya. Gitu. Katanya ini untuk anak sekolah, untuk masak di rumah gitu ya, bermacam-macam gitu ya. Udah bisa ngaturin ya akhirnya. Alhamdulillah terbantukan. Terus mereka akhirnya gimana? Mungkin momen haru mengucapkan terima kasih kepada Teh Desi, misalkan udah menjadi jalan soalnya kan untuk karya mereka dikenal. Ya alhamdulillah, selain dari ucapan dengan kehadiran mereka yang memang rutin datang semangat gitu ya untuk datang ke Puka, itu ya merupakan bentuk terima kasih lah ya, yang saya rasakan memang seperti itu gitu. Selain berkarya juga mereka banyak membantu gitu ya untuk kehadiran Puka sampai saat ini gitu. Masya Allah, nggak ada mereka nggak ada Puka juga. Betul sekali. Masya Allah. Ada kesulitan yang sebetulnya jadi tantangan luar biasa nggak? Ya tantangan pasti ya, ini kan social business, kita juga harus balance financial yang memang agar Puka tetap ada gitu ya, untuk membalancekan hal itu gitu. Tapi alhamdulillah respon dari masyarakat pun memang cukup bagus, itu yang membuat kami percaya diri gitu untuk terus hadir untuk membersamai mereka. Terus sampai akhirnya bisa belajar bahasa ini juga nggak? Isyarat? Bahasa isyarat, ya learning by doing ya. Akhirnya bisa juga? Alhamdulillah bisa, karena memang sering ya berkomunikasi dengan mereka, walaupun memang selalu ada aja miskomunikasi, tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu saya pun memang cukuplah mempelajari ya dikit-dikit gitu. Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah. Merekanya sendiri juga ada nggak sih yang tertutup ketika diajak untuk pengen kayak gini? Entah mungkin dianya introvert atau gimana. Jadi sebetulnya dia punya bakat, tapi giliran untuk istilahnya diajak, disediakan wadah, entah mungkin karena belum kenal kah atau gimana, jadi agak menutup diri. Oh ya, pada awalnya memang ada ya beberapa orang yang seperti itu. Tapi ya kami support, kami motivasi gitu ya. Ini kamu itu mempunyai potensi yang memang layak gitu ya untuk disebarkan, untuk diketahui oleh orang-orang lebih banyak gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah sedikit-sedikit jadi lebih percaya diri gitu ya, mau berbaur dengan teman-teman reguler lainnya gitu ya, seperti kita reguler gitu. Kadang mungkin ada yang merekanya mungkin nggak suka keramaian juga. Ya betul gitu, ada beberapa yang memang. Terus gimana ngerayunya biar supaya ayo kamu datang ke pameran, nih karya kamu dipajang loh di situ.
dibersamai aja ya, paling kita ajak bareng-bareng aja gitu. Nyarter Biasa kita angkot ramean. betul, kita favoritnya nyarter angkot. Iya kan, karena misalkan pesan ojek online yang mobil ya kapasitasnya kita tahu 6 orang, Betul, 7 orang. betul. Angkot mah bisa kanan 6, kiri 4, Iya. duduk di tengah kebersamaan. 76. Iya, tuh bisa 7 bisa 6 malah. Lebih muat ya, Masya Allah. Dan yang kayak gitu yang justru tidak terlupakan. Iya, betul Berkesan. sekali gitu. Jadi kenangan ya, berkesan. Nah gitu Mirsa serunya ya. Jadi kalau berbuat kebaikan emang justru ada kebahagiaan yang lebih bagi kita pelakunya. Penasaran dengan perjuangan beliau selanjutnya? Kalau masih tanya-tanya lagi nih, jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Itu kan kita membutuhkan kesabaran untuk bisa mengajari mereka untuk bercrafting gitu ya. Iya, Terus yang iya. kedua itu mereka bekerja itu dari hati.